Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arkin TV, kita kali ini akan menceritakan sejarah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga dan diturunkan Allah ke bumi. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan, kata Allah, khalifah di muka bumi. Dari ayat ini, Allah sebenarnya sudah menskenariokan bahwasanya Nabi Adam dan keturunannya itu menjadi khalifah di muka bumi. Walaupun Nabi Adam diciptakan di langit dan dimasukkan ke surga, tapi skenario Allah, memang Nabi Adam itu diciptakan untuk khalifah di muka bumi. Dan dalam ayat ini, sepertinya para malaikat dan ada iblis di dalam mengatakan, untuk apa engkau ciptakan khalifah di muka bumi? Bukankah kerja mereka itu menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan? Nah, dalam ayat ini ada sebuah pertanyaan. Kok para malaikat tahu ya bahwasanya khalifah di muka bumi itu kerjanya berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, tidak cocok satu dengan yang lain. Nah, dalam tafsir bahwasanya dikatakan sebelum manusia diciptakan, dulu di bumi ini ada khalifah sebelum manusia Allah ciptakan yang bernama jin. Jin itu dijadikan Allah menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia. Maknanya memang jin dahulu diciptakan sebelum manusia. Jauh ribuan tahun sebelumnya jin diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Namun jin ini kerjanya menumpahkan darah perang. Jin laut berperang dengan jin gunung apabila bertemu. Jin pantai berperang dengan jin hutan apabila bertemu. Bahkan apabila tidak bertemu jin pantai dengan jin hutan, sesama jin laut saling berbantah-bantahan. Nah, jadi memang jin itu menjadikan bumi ini lestari, malah berbunuh-bunuhan, malah berbantah-bantahan. Memang jin itu mempunyai kelebihan yang luar biasa pada masa itu. Jin itu ada jin itu bisa terbang, ada jin itu bisa merayap, ada yang bisa melompat, ada yang bisa berlari. Seperti manusia juga, berkeluarga, bekerja, beribadah, bersuku-suku. Jin itu, bahkan kelebihan jin lagi, pada sebelum manusia diciptakan itu, jin itu bisa terbang ke langit. Allah bukakan pintu langit untuk jin, bertemu dengan malaikat dan lain sebagainya. Nah, dalam hal inilah para malaikat sedikit protes kepada Allah. Bukan protes, sepertinya protes kepada Allah. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan lagi makhluk di muka bumi menjadi khalifah? Kerja mereka itu berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan, membuat kerusakan di muka bumi. Seperti itulah malaikat mengatakan. Nanti kayak jin lagi, kira-kira begitu dah. Nah, jadi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui, kata Allah kepada para malaikat. Kira-kira kamu nggak tahu apa-apa. Aku yang punya skenario, kata Allah seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan ayat ini, wa'allama adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'iha. Ulai in kuntum shadiqin, kata Allah. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya.
Nah, kita potong ayat ini. Nah, jadi manusia itu, Adam itu dulu diciptakan Allah. Ya, memang Allah itu jangan kita bayangkan Adam itu diciptakan pakai tangan Allah, dibentuk. Tidak. Allah hanya apabila ingin menciptakan sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Namun proses ini ada sebuah cerita. Dulu manusia atau Adam, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Diutuslah malaikat mengambil tanah di muka bumi ini untuk dijadikan manusia. Sebenarnya tanah protes, nggak mau saya, kata tanah. Disuruh malaikat Jibril, dirayu Jibril lah tanah. Untuk apa, kata tanah? Kamu ingin dijadikan manusia. Oh, saya tidak mau, kata tanah. Sampai kepada malaikat Ijrail, malaikat maut yang malaikat Ijrail nggak pakai tanya, main ambil aja dibawa untuk dijadikan tanah. Jadi tanah dari tanah tembikar. Nah, kemudian lalu diciptakanlah Nabi Adam. Kita ingat Nabi Adam itu besar sekali posturnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu tingginya 70 hasta ke langit. Ada hadis mengatakan lebar Nabi Adam itu 40 hasta, ada 20 hasta. Bayangkan, kalau 40 hasta lebar Nabi Adam, berarti satu hastanya orang Arab itu setengah meter. Kalau kita kan sehasta itu seperti ini. Kalau 40 hasta berarti lebih kurang 20 meter. Lebarnya Nabi Adam. Raksasa. Besar sekali. Bahkan Nabi Adam itu ganteng sekali. Pernah dulu sebuah cerita, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kami sudah berjalan kemana-mana ya Rasulullah. Ke Yaman, ke Syam, ke Mesir dan lain sebagainya. Menurut cerita Nabi yang manusia yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf. Kata Rasulullah, lah. Manusia paling ganteng itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kata Rasulullah, Nabi Adam itu kegantengannya dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam. Laki-laki paling ganteng dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Separuh laki-laki ganteng di dunia ini ada pada Nabi Adam. Gantengnya Nabi Adam itu. Nah, kalau aja wanita-wanita zaman sekarang melihat Nabi Adam pingsan kali. Saking gantengnya. Dan Nabi Adam tidak punya pusar, tidak punya udel. Karena dia diciptakan, bukan dilahirkan. Nah, sepertiganya, setengah Nabi Adam, ganteng setengah Nabi Adam itu Nabi Yusuf. Berarti sepertiga, tinggal sepertiga lagi. Dan sepertiganya kegantengannya ada pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dan Nabi Yusuf itu gantengnya sama. Cuman Rasulullah mengatakan, aku dan Yusuf, kata Rasulullah, bagaikan rembulan dan matahari. Nah, kembali ke cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia paling ganteng. Allah sendiri yang ciptakan. Kemudian kegantengannya separuh dari manusia yang ada di muka bumi ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan besar raksasa. Nah, kemudian Sobat Arikin TV, diciptakanlah Nabi Adam dari tanah tadi. Singkat cerita, lalu Allah kasih kepintaran, ilmu bayan kepada Nabi Adam. Sudahlah manusianya ganteng, besar, kemudian diberi ilmu. Inilah kelebihan Nabi Adam dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kalau malaikat itu tidak mengetahui apapun selain apa yang diajarkan Allah saja. Begitu juga Nabi Adam, Allah kasih ilmu. Ya seperti masukkan ilmu ke dadanya Nabi Adam, semua dia tahu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Arti nama-nama benda ini semua keilmuan dikasih Allah kepada Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar, kata Allah. Maksudnya Allah mengatakan kepada malaikat, kasih tahu itu apa namanya, ini apa maksudnya, ini apa namanya, ini. Malaikat tidak tahu. Memang malaikat itu tidak tahu apa-apa kecuali apa yang dikasih tahu Allah saja. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kata para malaikat. Para malaikat berkata,
Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui. Kami tidak tahu apa-apa selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kata malaikat. Dan Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi para malaikat itu memang maha patuh. Apa yang diperintahkan, ada malaikat itu diciptakan Allah khusus sujud saja. Dari mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud saja, tidak tahu macam-macam sujud dan tidak berani sedikit pun mengangkat kepalanya. Ada malaikat itu diciptakan Allah ruku saja, tidak tahu lain dari situ. Nah kemudian kita lanjutkan ayat ini. Setelah Adam diciptakan dari tanah, diberi wahyu, diberi ilmu, lalu qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Kata Allah tadi kepada malaikat, kasih tahu ini. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata para malaikat. Lalu Allah katakan kepada Adam, ya Adam, kasih tahu sama mereka, sama malaikat itu, kata Allah, nah kasih tahu kepada mereka nama-nama benda, apa yang sudah kuberitahu, apa yang ilmu yang kuberitahu, kasih tahu mereka, kata Allah. Lalu maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah kembali berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, para malaikat, sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang tersimpan di hati kamu. Nah dari ayat ini Allah mengatakan ghaibas samawati wal ard wa 'alamu ma tubdu wa ma kuntum taktumun. Dari dalil ini sebenarnya para sobat Arikin TV, Allah ingin mengatakan kepada para malaikat, kepada iblis pada saat itu, sebenarnya Allah tahu apa yang ada di hati iblis itu. Iblis itu sebenarnya iri kepada Nabi Adam. Artinya kenapa iri? Pertama ya, iblis ini kandidat dia menjadi khalifah di muka bumi sudah hilang. Memang kandidatnya adalah Nabi Adam. Kemudian dia iri kepada Nabi Adam. Tapi Allah Maha tahu. Tapi kan itulah Allah. Walaupun Allah Maha tahu, Allah ingin bukti keingkaran iblis ini. Tapi Allah ingin buktikan kedengkian dan keirian iblis ini dengan menyuruh malaikat dan iblis sujud. Lalu di ayat berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 34 ini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Allah mengatakan kepada para malaikat dan iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Makna sujud ini, salutlah kamu kepada Adam, hormatlah kamu kepada Adam, karena dia lebih mulia dari kalian. Kenapa? Dia punya ilmu yang kuberikan lebih dari kalian. Maka para malaikat hormat, sujud, salut sesuai dengan perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Disinilah skenario Allah, bahwasanya sebelumnya Allah tahu kalau memang iblis itu iri kepada Nabi Adam. Tapi disinilah Allah ingin membuktikan keirian iblis tadi. Illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbara. Kamu kok menjadi takabur, kata Allah sama iblis. Kok besar kepala? Di dalam surah lain iblis mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya, kata iblis. Kau kok tidak mau sujud, iblis? Ana khairum minhu. Ana khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dong, kata iblis. Kata Allah, engkau sombong iblis, kata Allah. Keluar engkau dari surga ini. Allah usir. Nah inilah dosa pertama, sombong, saudara-saudara. Iblis itu makhluk paling taat dahulu. Tapi karena kesombongannya habis semua
amal-amal baiknya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah terbakar dengan kesombongannya. Dalil ini menunjukkan kepada kita manusia bahwanya kesombongan itu adalah membakar amal-amal soleh kita. Takabur itu membakar amal-amal soleh kita. Ria itu walaupun ria beribadah membakar, tidak ada manfaat ibadah yang kita lakukan. Nah, kemudian Adam itu tinggal di surga selama 100 tahun. 100 tahun dan di bumi berusia 950 tahun. Berarti kalau digabung 100 tambah 950, umur Nabi Adam itu 1050 tahun. Kita lanjutkan ayat ini, saudara-saudara. Wa qulna ya Adamu kunna anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Di dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Adam berdiam di surga. Antang dulu di surga selama 100 tahun lah kira-kira begitu. Tapi sewaktu di surga ini sebuah gambaran bagaimanapun indahnya surga, enaknya surga. Surga itu indahnya kan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran. Neraka itu juga tidak bisa terlintas di pikiran kita bagaimana dahsyatnya neraka. Namun keindahan surga, kemewahan surga yang serba ada, tidak membuat Nabi Adam merasa nyaman di surga. Pada suatu hari dia melihat binatang berpasang-pasangan. Nah, kemudian lalu melihatlah Nabi Adam ke atas ada burung berpasang-pasangan. Bayangkan burung paling kecil di surga itu sebesar onta. Burung paling kecil sebesar onta. Dia melihat burung berpasang-pasangan. Dalam hatinya mengatakan, ya Allah, andaikan aku punya teman seperti burung tersebut, alangkah bahagianya aku. Berarti Nabi Adam tidak bahagia di surga, tidak ada teman. Makna dari ayat ini adalah bahwasanya Allah ciptakan kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Adam saja sendiri di surga tidak enak loh. Padahal di surga itu sudah lengkap dan sempurna. Kita hidup di bumi ini jangan sombong, jangan mengatakan karena aku. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Meskipun orang lain itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Manusia biasa. Tapi begitu-begitu. Semua kita makhluk sosial ini saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan yang miskin. Yang miskin membutuhkan yang kaya. Yang kuat membutuhkan yang lemah. Yang lemah membutuhkan yang kuat. Dan seterusnya. Karena memang bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Nabi Adam pun ditidurkan Allah di sebuah pohon. Lalu diciptakan Allah lah Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan Allah yang manusia atau wanita tercantik. Sepertiga manusia dikumpulkan wanita cantik, sepertiganya adalah kecantikan Siti Hawa alaihissalam. Nah, kemudian saudara-saudara, lalu keduanya tergelincir oleh syaitan dari surga itu. Arti tergelincir memang iblis itu minta kepada Allah sebelum dia dikeluarkan dari surga. Terkutuk engkau keluar dari surga ini. Kata Allah, kata iblis, baik. Saya akan keluar. Tapi satu permintaan saya, kata iblis. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Saya akan goda anak dan keturunan Adam. Silahkan, kata Allah. Kalau kau bisa kau goda, silahkan. Dan ingatlah, kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Hal inilah awal permusuhan manusia dengan iblis. Nah, Sobat Rikin TV, intinya adalah inilah sejarah penciptaan Nabi Adam. Pertama, Nabi Adam di bumi, kalau tidak salah, tinggal 950 tahun lagi di bumi, bertemu dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu hari Jumat. Itulah letak kemuliaan hari Jumat. Adam pertama kali diciptakan hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat juga.
bertemu Adam dengan Siti Hawa hari Jumat, sehingga hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Nah, kemudian bertemu Nabi Adam Siti Hawa setelah beberapa tahun. Alangkah bahagianya, sebuah hikayat mengatakan Nabi Adam itu memeluk Siti Hawa 100 hari lamanya, saking bahagianya dia. Lalu disitulah mereka mempunyai keturunan. Allah perintahkan kepada Adam untuk menikahkan anaknya saling silang. Nah, Sobat Arkin TV, banyak lagi sebenarnya cerita hikayat nabi-nabi. Pada kesempatan ini sampai di sini dulu cerita Nabi Adam. Mudah-mudahan kisah Nabi Adam ini menginspirasi kita, bahwasanya beginilah kita manusia di bumi ini diciptakan Allah menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi, dan setiap kita menjadi pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin nanti di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqullah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.